Saya terdengar. Terdengar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama itu ada Rubianto dengan NIM 19101008. Kemudian ada Rafika Zakia, saya sendiri dengan NIM 19101022. Dan yang ketiga ada Rifan Ahmad dengan NIM 191015 akan mempresentasikan jurnal fisik komputer mengenai deteksi kendaraan. Untuk jurnal yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Rafika Zakia, dengan judul klasifikasi jenis kendaraan pada jalan raya menggunakan metode Convolutional Neural Networks atau CNN. Penulisnya ada Febri Hafifah, Sayuti Rahman, dan Munjiat Setiani Asih, yang terbit pada jurnal TIN atau Terapan Informatika Nusantara pada volume 2 nomor 5 di tahun 2021 bulan Oktober. Masalah dan tujuan penelitiannya yang itu adalah kemacetan lalu lintas adalah masalah yang serius di kota besar di Indonesia. Kemacetan terjadi saat kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan. Hal yang ditimbulkan dari masalah ini yaitu pemborosan waktu, bahan bakar, dan peningkatan polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan namanya Smart City yang terintegrasi dengan ICT dan IoT. Dalam Smart City ini ada yang disebut dengan Smart Transportation. Teknologi yang dapat digunakan untuk menjunjung inovasi ini disebut dengan fisik komputer. Teknologi ini dapat mengenali kendaraan sehingga pengawasan dapat dilakukan langsung oleh komputer menggunakan deep learning dengan mengeksploitasi convolution neural network. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama convolutional neural network CNN dapat mengelola perhitungan matematis pada input yang terdiri dari banyak lapisan tersembunyi. Salah satunya itu konvolusi yang dapat digunakan untuk mengekstraksi fitur dan mengklasifikasi kendaraan dalam kelas yang ditentukan pada pelatihan. Terus yang kedua itu ada existing convolution neural network dengan arsitektur GoogleNet dan ShuffleNet. GoogleNet menggunakan normalisasi batch untuk mengelola input secara bertahap dan distorsi gambar untuk menyesuaikan ukuran sesuai kebutuhan. Sedangkan jaringan ShuffleNet didesain untuk small network yang diaplikasikan di mobile device dan efisien saat ditambahkan fitur mark channel. Hasil penelitiannya yaitu dataset pelatihan berjumlah 70% dan dataset pengujian berjumlah 30% dari data keseluruhan. Yang pertama, hasil dari pelatihan jaringan GoogleNet dengan epoch 10 memiliki iterasi 1470 dengan iterasi per epochnya 147. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan jaringan yaitu selama 75 menit dengan gambar sebanyak 2112 berupa mobil, truk, dan akurasinya mencapai 95,88%. Kemudian yang kedua, proses pelatihan jaringan ShuffleNet dengan epoch 10 dan iterasinya 1470, waktu yang dibutuhkan untuk melatih jaringan ShuffleNet selama 105 menit dan akurasi mencapai 96,84%. Hasil pengujiannya di sini ada 8 gambar. Yang pertama, akurasinya menggunakan GoogleNet sebesar 99,95% dan menggunakan ShuffleNet sebesar 99,99% dengan klasifikasi mobil. Terus yang kedua ada mobil lagi dengan akurasi GoogleNet 99,98% dan ShuffleNet 99,99% dengan hasil klasifikasi mobil. Terus yang ketiga, hasil akurasi GoogleNet-nya sebesar 88,46% dengan ShuffleNet 90,37% dengan hasil klasifikasi yaitu truk 2 sumbu. Yang ketiga, ada hasil akurasinya yaitu 98,84% menggunakan ShuffleNet 99,89% dengan hasil klasifikasi yaitu truk 2 sumbu. Terus yang kelima ini ada
Yang kelima, ini dengan hasil akurasinya 99,26% dan kelas ShuffleNet-nya 99,92% dengan hasil klasifikasi yaitu truk 3 sumbu. Yang keenam, hasil akurasinya 90,99% menggunakan ShuffleNet 99,91% dengan hasil klasifikasi truk 3 sumbu. Terus yang ketujuh itu ada hasil akurasi Google Net-nya sebesar 99,98% dan menggunakan ShuffleNet-nya 97,02%. Hasil klasifikasi berupa truk 4 sumbu. Kemudian yang terakhir, hasil akurasinya 99,87% menggunakan Google Net. Kalau menggunakan ShuffleNet yaitu 99,98%. Hasil klasifikasinya yaitu truk 4 sumbu. Nah, hasil identifikasi jenis mobil berdasarkan bentuk menggunakan metode CNN ini dibangun menggunakan Google Net dan ShuffleNet ya, semuanya ini diperoleh nilai akurasi rata-ratanya semua dari data yang dihasilkan yaitu Google Net 95,88%, untuk ShuffleNet itu 96,84%. Kesimpulannya, pendeteksi jenis kendaraan butuh diaplikasikan untuk mengatur lalu lintas sebagai upaya mengurangi kemacetan. Perbandingan tingkat akurasi antara pelatihan arsitektur existing convolution neural network, ShuffleNet dan Google Net berjarak tipis. ShuffleNet mampu mengenali jenis kendaraan dengan akurasi rata-rata 96,84% dan Google Net di angka 95,88%. Sehingga ShuffleNet adalah arsitektur terbaik karena memiliki nilai akurasi rata-rata tertinggi yaitu 96,84%. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Mbak, saya ingin bertanya Mbak. Coba dibuka slide hasil penelitiannya Mbak. Nah, di situ kan disebutkan terdapat data penelitian itu sebanyak 70% dan kemudian 30%. Nah, data itu diambil dari mana Mbak? Sekian, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Baik, itu data diambil dari di sini datasheet yang diambil merupakan dari rekaman CCTV di jalan raya. CCTV-nya itu ada di daerah Balmera, Semanggi, Semarang, di Balmera, Semanggi, Semarang, dan Tanjung Mulia. Data-data 70%, 30% itu diambil dari CCTV ini dengan jumlah keseluruhan 2.112, dengan data latihnya itu 1.479 dan data ujinya 633. Maka disebutkan tadi 70% dari data keseluruhan yaitu 1.479 dari 2.112 data yang ada. Kemudian juga dapat 4 kelas atau 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada mobil, juga ada truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, dan truk 4 sumbu. Yang jumlah data masing-masingnya ini, mobilnya itu ada 1040, truk 2 sumbu ada 575, dan selanjutnya seperti pada data di bagian datasheet ini. Begitu sih penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Baik Mbak, terima kasih, sudah cukup. Baik, itu presentasi dari jurnal yang pertama. Mungkin untuk jurnal selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Apakah sudah terlihat Mbak, Mas? Ya. Lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Rudianto, NIM 19101008. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua, yaitu deteksi objek dan pengenalan karakter plat
nomor kendaraan Indonesia menggunakan metode Convolutional Neural Network atau disebut CNN berbasis Python. Penulis di sini adalah Nisa Hanum Hanarani, Cahyo Frianto, MIP Ahul Hasanah, diambil dari Jurnal Teknik Informatika volume 11 nomor 3 Agustus 2019. Masalah dan tujuan penelitian saat ini diidentifikasi plat nomor kendaraan di Indonesia banyak digunakan pada sistem parkir yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan oleh polisi dengan tetap mencatat tanda-tanda pada plat nomor kendaraan. Pengenalan plat nomor tidak hanya digunakan untuk sistem parkir, tetapi juga digunakan dalam lalu lintas jalan raya. Pengenalan plat nomor bahasa Indonesia merupakan salah satu jenis deep learning karena mengenal berbagai angka dan huruf. Pembuatan sistem pengenalan plat nomor kendaraan Indonesia menawarkan alternatif pengenalan plat nomor menggunakan metode Convolutional Neural Network CNN untuk mengenali objek pada gambar seperti orang dengan memungkinkan komputer belajar menggunakan jaringan saraf tiruan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem komputer yang ada dapat mengenali karakter plat nomor Indonesia yang kita masukkan. Terus ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode Convolutional Neural Network CNN, sedangkan metodologi yang digunakan adalah metodologi CRISP DM Standard Industry for Data Mining, merupakan standar data mining yang disusun oleh 3 tambang penggagasan dasar pasar, yaitu Daimler, Chrysler, SPSS, ICL, NCR, kemudian dikembangkan dalam berbagai lokal karya antara 1997 sampai 1999. Lebih dari 300 organisasi yang memberikan kontribusi untuk proses pemodelan ini, dan akhirnya CRISP DM 1.0 diterbitkan pada tahun 1999. Terus hasil penelitiannya, yang pertama itu ada extract model dari hasil training. Setelah data dilatih, model diagram di diferensi buku, kemudian diekstrak dari model agar nanti dapat gunakan untuk mengenali simbol plat nomor. Kemudian ekstrak model yang diperoleh kita dapat menggunakan file export Inspiron grafi yang kemudian diperintahkan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ada hasil ekstrak model training. Setelah kita berhasil menyelesaikan proses ekstraksi, kemudian model setelah proses pelatihan selesai menjadi project experience grafik agar nantinya dapat digunakan untuk pengenalan plat nomor. Setelah menerima model tersebut dapat digunakan untuk menguji pengenalan karakter plat nomor Indonesia. Ketika kualitas dataset yang kita gunakan bagus, maka hasil yang akan lebih maksimal. Gambar di bawah ini menunjukkan perintah untuk menguji data pengenalan plat nomor kendaraan Indonesia. Mengenai pengenalan karakter plat nomor Indonesia, file yang kami uji terletak di folder image test image. Kita bisa mencari tahu hasil uji plat nomor terdapat huruf dan angka dengan nomor plat D1254RI. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengenalan plat nomor Indonesia, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari tujuan penelitian yaitu diharapkan sistem pengenalan pola plat nomor Indonesia yang dibangun bersama oleh Indonesia, kenali plat nomor Indonesia, metode Convolutional Neural Network menggunakan metode yang tepat untuk pengenalan huruf dan angka, mendapatkan lokasi mobil dan mengklarifikasikan karakter plat nomor di setiap gambar dapat dilakukan dengan menggunakan topologi objek pengenalan RCNN yang lebih tepat. Sekian resume jurnal dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan slide-slide awal gitu ya, di mana tadi dijelaskan bahwa pengenalan citra plat nomor di Indonesia itu merupakan termasuk ke deep learning ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu ya, deep learningnya di mana dan apa itu deep learning itu. Oh ya Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Deep learning itu yang telah saya baca-baca ya adalah metode dalam kecerdasan buatan yang biasa yang kita kenali sekarang itu adalah AI ya.
yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model deep learning ini dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang lebih akurat. Seperti itu, Mas. Apakah dapat diterima? Oke, cukup. Sekian review jurnal dari saya. Mungkin jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk review jurnal yang ketiga, ini slide-nya sudah terlihat. Sudah terlihat, Mas? Ya, untuk review jurnal yang ketiga itu mengenai implementasi deteksi real-time klasifikasi jenis kendaraan di Indonesia menggunakan metode YOLO V5 ya. Ini merupakan jurnal pendidikan Tambusa ya, volume 6 nomor 3 tahun 2022. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi dengan mungkin di Indonesia masalah kemacetan itu memang sudah menjadi masalah umum gitu ya, di mana perlu adanya peningkatan fasilitas gitu ya, terutama jalan raya itu diperlebar gitu ya, ditingkatkan ya, agar mungkin tidak terjadi penumpukan kendaraan gitu ya. Nah, tetapi ya untuk dapat membangun ya, atau melakukan pelebaran jalan dengan tepat ya, itu perlu adanya analisis ya, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mendeteksi ya, jenis-jenis kendaraan yang melintas di jalan raya gitu, sehingga nantinya ya, mungkin sistem ini dapat digunakan ya, dalam program pembangunan pelebaran jalan ini gitu, ya, di mana nanti sebuah lalu lintas yang padat ya, itu menjadi sasaran utama dalam pelebaran jalan gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh permasalahannya gitu ya. Sehingga penelitian ini ya, diangkat ya, dan dengan judul implementasi deteksi data klasifikasi jenis kendaraan di Indonesia menggunakan metode YOLO V5. Oke, selanjutnya ya, metode penelitiannya. Jadi di jurnal ini yang menerapkan metode YOLO V5 gitu. YOLO itu merupakan jaringan untuk mendeteksi objek gitu. YOLO sendiri itu. Tapi sedangkan YOLO V5 itu merupakan metode versi terbarunya gitu dari YOLO ini gitu. Jadi pengembangannya gitu. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil penelitian dari jurnal ini, di mana hasil training pada penelitian deteksi jenis kendaraan di jalan raya mendapatkan nilai yang cukup tinggi nilainya gitu ya. Nilai presisi mendapat rata-rata 0,995 terhadap nilai recall. Nah, mungkin ini kita bisa lihat ya nilai presisi terhadap nilai recall. Ya, itu kita bisa lihat di sini. Yang dimana rata-rata semuanya itu 0,995 gitu dari skala 0 sampai 1. Nah, ini menunjukkan bahwa ini angka yang sangat tinggi ya, dimana hampir menyentuh angka 1 ya. Ini hanya berbeda selisih 0,005 saja. Nah, sedangkan ya puncak rata-rata recall mendapat nilai pada nilai confidence 0. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafiknya bahwa nilai recall itu 1 ya pada
nilai confidence 0 gitu. Ini merupakan sangat sangat baik gitu. Oke, ini merupakan hasil pengujian ya. Kalau tadi mungkin hasil dari trainingnya, ini merupakan hasil pengujiannya gimana di pengujian kali ini dilakukan pada citra gambar dan juga citra video gitu ya. Dimana di sini ada berbagai jenis data uji ya, ada sepeda motor, minibus, kemudian truk ya, ada ada bus juga, ada mobil biasa, mobilnya juga berbagai macam ya. Dimana mungkin kita bisa lihat ya, tapi ini gambarnya kurang jelas ya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa bus terdeteksi bus ya. Ini bajai ya, terdeteksi dengan angka 0,9 angka kemiripannya. Kemudian ini truk dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya di hasil pengujian pada kita video ya, di mana di sini dilakukan dengan video pribadi ya. Di sini bahwa motor terdeteksi motor, nah kemudian di sini mobil terdeteksi mobil gitu. Nah, jadi dari hasil pengujian ini ya kita bisa simpulkan bahwa metode ini dapat berjalan dengan baik ya, dengan sesuai dengan training di awal ya, dan juga bisa diimplementasikan terhadap gambar video. Oke, ini merupakan fusionnya ya, di mana untuk menghitung matriks confusion ini ya, di mana matriks confusion ini untuk menghitung nantinya nilai akurasi, kita bisa menghitung nilai akurasi, di mana nilai akurasi ini terdapat dari apa nilai prediksi ya dibagi jumlah data ya. Jadi dengan hasil akhir di sini ada 0,9 atau sekitar 90% ya. Ini juga merupakan angka yang sangat tinggi dan juga baik ya penetrasi citra ini ya, dimana angkanya hampir mendekati 100%. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama nilai akurasi pada saat pengujian mendapatkan nilai yang cukup baik, yaitu sebesar 90% pada pendeteksian jenis kendaraan. Ya. Sekali lagi ini 90% ini angka yang tinggi. Yang kedua, nilai akurasi dipengaruhi pada berbagai macam hal, diantaranya yang pertama kualitas video, ya kualitas video atau kualitas gambar. Nah ini merupakan yang sangat cukup mempengaruhi ya, mungkin dengan kualitas video atau gambar yang kurang baik, pendeteksiannya juga akan atau pengujiannya juga akan berjalan kurang baik gitu ya, tentunya berbeda dengan kualitas video atau kualitas gambar yang cukup baik gitu. Kemudian kualitas datasheet ya, kualitas dan kuantitas datasheet tentunya. Dimana datasheet yang bagus nantinya akan menghasilkan nilai akurasi yang bagus pula. Ya. Kemudian ada pengambilan gambar di berbagai sudut. Dikarenakan nanti implementasinya secara real time, gitu ya, secara real time. Kemudian nanti dari kendaraannya itu bisa dari berbagai macam sudut ya, berbagai macam angle. Ya. Kemudian nanti sudut ini di datasheet ini ya, pengambilan dari berbagai sudut ini di data training ini sangat mempengaruhi gitu ya, sehingga nanti mungkin pada pengujiannya sudut pandang kendaraan ya pada saat pengujiannya itu bisa dideteksi di berbagai macam sudut pandang gitu ya. Oke, yang ketiga itu model datasheet dikumpulkan sebanyak mungkin dan berbagai macam sudut, maka semakin besar juga nilai akurasi yang dihasilkan. Oke, ini tentu ya, sekali lagi model datasheet dikumpulkan. Jadi semakin banyak datasheet, semakin
bagus juga ya, semakin baik juga akurasi yang dihasilkan. Kemudian berbagai macam sudut pandang juga mempengaruhi dari akurasi nantinya. Tapi yang jadi catatan mungkin akan semakin banyak dataset yang digunakan dalam proses training, mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama gitu daripada jumlah data training yang sedikit. Oke, mungkin sekian untuk review ini. Sebelum YouTube ada pertanyaan Pertanyaan dari aku, ya. eee, dari jurnal-jurnal sebelumnya, dari jurnal 1 dan 2 itu kan menggunakan metode CNN ya. Nah, sedangkan di jurnal ini menggunakan metode YOLO V5. Boleh juga dijelaskan, perbedaan antara CNN dan YOLO V5 ini? Oke, perbedaan CNN dan YOLO V5. Nah, sebenarnya YOLO V5 itu kan pengembangan dari YOLO ya. Metode YOLO ini sebetulnya masih termasuk ke dalam CNN gitu. Masih termasuk ke dalam CNN yang nantinya dapat mendeteksi objek secara bersamaan ya dengan mengkotak-kotakan objek tersebut gitu. Jadi sebenarnya CNN dan metode YOLO film ini sama saja gitu. Bahkan YOLO film ini merupakan masih termasuk dalam CNN gitu. Ya, mungkin sekian gimana jawabannya? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup, saya kembalikan kembali ke teman saya. Oke. Eee, Sebagai penutup, itulah tadi 3 jurnal yang telah kami presentasikan mengenai visi komputer untuk pendeteksi kendaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.